Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United susah payah melawan 10 pemain Bournemouth. MU baru mencetak gol balasan di injury time untuk memaksakan laga berakhir 1-1. Duel Bournemouth versus Manchester United dalam lanjutan Liga Inggris digelar di Stadion Vitality. Gol semata wayang Antoine Semenyo di babak pertama dibalas setan merah dengan gol Rasmus Højlund di injury time. Bournemouth sendiri tampil lebih baik dan lebih agresif di sepanjang permainan. The Cherries bermain dengan 10 orang pada menit 20 menit terakhir, menyusul kartu merah Eva Nilsson. Dengan tambahan 3 angka ini, Bournemouth tetap di peringkat ke-8 klasemen Liga Inggris dengan mengumpulkan 52 poin dari 32 pertandingan, sedangkan MU terpaku di posisi 15 dengan 38 poin. Rasmus Højlund masih terus berjuang meningkatkan performa di Manchester United. Peter Schmeichel percaya striker berusia 22 tahun itu punya mental yang kuat. Peter Schmeichel memahami tekanan yang datang saat bermain untuk MU. Legenda MU dan sepak bola Denmark itu percaya Højlund mampu membuktikan kemampuan. Hubungan Peter Schmeichel dan Rasmus Højlund terjalin baik. Mantan striker Atalanta pada Maret lalu mengaku senang dapat perhatian dari legenda negaranya. Mantan kiper Manchester United Peter Schmeichel membela Andre Onana dan menegaskan bahwa sangat tidak adil jika hanya menyalahkan kiper asal Kamerun itu di tengah musim yang sulit bagi klub. Peter Schmeichel juga menegaskan tekanan besar yang dihadapi pemain MU berbeda dengan klub lain. Menurut Peter Schmeichel, tidak adil jika seluruh kesalahan dibebankan kepada Onana, mengingat kondisi klub secara keseluruhan sedang kacau balau. Sebagai kiper, lanjut Peter Schmeichel, setiap kesalahan yang dibuat akan menjadi sorotan dunia. Musim ini John Lukumi telah menjelma menjadi sosok sentral di jantung pertahanan Bologna. Keberhasilannya mengawal lini belakang Rosso belum memicu perhatian banyak klub besar Eropa. Namun di tengah gemuruh rumor transfer, fokus utama sang bek tetap tertuju pada kejayaan bersama Bologna. Salah satu klub yang mulai dikaitkan dengan Lukumi adalah Atletico Madrid, raksasa Spanyol yang dikenal dengan gaya bermain keras dan disiplin. Selain Atletico, Manchester United juga dikabarkan tengah memantau perkembangan bek sentral Kolombia berusia 26 tahun itu. Meski begitu, sang agen menegaskan bahwa saat ini prioritas kliennya masih sepenuhnya untuk Rosso Blue. Dengan kontrak yang masih berlaku hingga Juni 2027, Bologna tentu berada dalam posisi kuat untuk mempertahankan aset berharganya. Namun pintu menuju petualangan baru di panggung yang lebih besar sepertinya tidak sepenuhnya tertutup. Simone Rondanini, agen yang menjadi bagian dari tim pendukung Lukumi, memberikan isyarat bahwa potensi pindah ke Atletico Madrid tetap terbuka. Rondanini juga menyoroti performa cemerlang Lukumi di Liga Champions musim ini. Meski banyak perhatian dari klub-klub top, Rondanini mengingatkan bahwa kontrak Lukumi bersama Bologna tetap berlaku. Bagi Lukumi, ada ambisi besar yang harus dituntaskan sebelum membicarakan masa depannya. Final Coppa Italia menjadi momen istimewa bagi Bologna untuk pertama kalinya dalam 51 tahun kembali menapakkan kaki di partai puncak. Selain itu, untuk pertama kalinya dalam lebih dari 6 dekade, Rosso Blue berlaga di pentas Liga Champions. Pesepak bola Victor Gyökeres belum menentukan pilihan klub mana ia akan berlabuh pada pertengahan musim panas 2025. Padahal sejumlah klub besar berminat mendatangkan Gyökeres dari Chelsea, Arsenal, Manchester United, Barcelona hingga Real Madrid.
Dilansir dari Detik Sport, pemain bernama lengkap Victor Einar Gyökeres itu diminati klub-klub besar lantaran bersinar bersama Sporting Lisbon. Pemain asal Swedia itu sudah mengemas 48 gol dan 17 assist dari 46 laga di seluruh kompetisi sejauh ini. Merasa puas bersama Liga Portugal itu, Gyökeres dikabarkan siap mencari tantangan baru untuk pindah di bursa transfer musim panas 2025. Beberapa klub raksasa mengincarnya, tetapi tersandung dengan harga penjualan sang striker yang sangat mahal. Sporting membuka harga mulai dari 100 juta euro atau setara 1,9 triliun rupiah. Sporting tidak sembarangan mematok harga segitu, sebab Gyökeres masih terikat kontrak sampai musim panas 2028. Harga segitu terbilang terlalu mahal. 5 tim yang meminatinya diyakini harus cari modal dahulu dengan menjual pemain-pemainnya untuk mengangkut Gyökeres. Roy Keane masih memuji Marcus Rashford walau sudah tersisih di Manchester United. Baginya sang striker masih mengerikan di kotak penalti lawan. Legenda MU Roy Keane memberikan pujian kepada Rashford. Katanya pemain berusia 27 tahun itu masih mengerikan. Rashford masih menjadi ancaman lawan-lawannya. Dia masih bisa main bagus. Rashford adalah mimpi buruk bagi para bek, sulit dihentikan. Roy Keane menilai Marcus Rashford masih berbahaya dalam duel 1 lawan 1 dan berlari ke ruang yang kosong. Sepertinya sang striker masih akan terus unjuk gigi agar menarik minat para tim-tim lain. Legenda Manchester United Rio Ferdinand memberikan pendapatnya terkait siapa striker yang perlu didatangkan Manchester United. Ia ingin setan merah memboyong Victor Osimhen di musim panas nanti. Ferdinand sendiri mendukung MU untuk mendatangkan Osimhen. Menurutnya sang striker bisa menjadi solusi untuk kebutuhan setan merah saat ini. Dalam siniar YouTube-nya, Ferdinand mendesak MU untuk merekrut Osimhen di musim panas nanti. Ia menilai striker timnas Nigeria itu sudah teruji di level tertinggi sehingga ia bisa memberikan dampak instan bagi setan merah. Ferdinand menilai MU tidak perlu coba-coba mendatangkan striker yang belum teruji di musim panas nanti. Ia ingin Manchester United mendatangkan Osimhen yang bakal memberikan banyak gol bagi mereka di musim depan. Menurut laporan yang beredar saat ini, MU bakal kesulitan untuk merekrut Osimhen. Pasalnya, sang striker dibanderol di angka 75 juta euro oleh Napoli di musim panas nanti. Dilansir ESPN, Manchester United akan meningkatkan minat mereka terhadap Tyler Dibling dari Southampton jika mereka lolos ke Liga Champions dengan memenangkan Liga Eropa. Dibling adalah salah satu pemain muda yang paling dicari setelah penampilannya di Liga Inggris. Ia telah mencetak 2 gol dalam 28 pertandingan Liga, membuat para penggemar dan kritikus terkesan mengingat perjuangan Southampton musim ini. Namun Southampton bertahan dengan harga yang sangat tinggi, yaitu 100 juta pound sterling. Apalagi Chelsea, Manchester City, Tottenham, Bayern Munchen, dan RB Leipzig juga mengawasinya. Dengan demikian, MU akan sibuk di bursa transfer musim panas yang akan menandai pramusim pertama Amorim setelah menunjukkannya November lalu. Klub juga ingin memperkuat opsi lini tengah mereka terlepas dari apakah mereka lolos ke Liga Champions. Namun menurut laporan, target penting di lini tengah dan penyerang akan menjadi prioritas daripada kepindahan Dibling jika Man United gagal lolos ke Liga Champions. Manchester United dikabarkan membidik bintang Crystal Palace Eberechi Eze. Marcus Rashford bisa menjadi alat negosiasi untuk memuluskan misi tersebut. Pemain berusia 26 tahun itu masih terikat kontrak 2 tahun di Crystal Palace. Namun Crystal Palace tampaknya siap mempelajari proposal Man United. Konon klub berjuluk The Eagles siap bernegosiasi di angka 50 juta pound sterling atau sekitar 1,1 triliun rupiah. Man United bisa menjadikan Rashford faktor kunci untuk memenangkan pacuan mendatangkan Eze. Jika kesepakatan ini terwujud, maka Aston Villa kemungkinan besar tidak akan melanjutkan usahanya mendatangkan Eze.